Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel Petani Fajar. Sebelum nonton video ini, ayo yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu. Oke teman-teman, welcome back to my channel. Nah, jadi hari ini tepat 1 minggu atau 7 hari setelah saya melakukan pemupukan nih teman-teman. Seperti ini kondisinya. Jadi saya melakukan pemupukan itu tanggal 25 September. Dan ini saya ambil video ini tanggal 2 Oktober 2023 teman-teman. Nah, jadi yang sebelah kanan kita itu sebelum atau saat pemupukan, dan sebelah kiri itu hasilnya setelah 1 minggu teman-teman. Jadi ini bukan karena saya edit atau saya grading warnanya ya teman-teman. Bisa dilihat warna daun kemudian tunas itu sudah mulai menunjukkan hasil yang signifikan teman-teman. Nah, itu bisa dilihat di bagian ujung-ujung daun itu kemarin masih menguning dan sekarang alhamdulillah sudah hijau semuanya teman-teman. Dari segi tunas, dari segi warna daun sudah mulai menunjukkan hasil yang signifikan atau perubahan yang jelas teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu atau yang belum nonton video saya sebelumnya, silahkan dicek setelah video ini teman-teman. Jadi apa sih pupuk yang saya gunakan kemarin, kok bisa hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini silahkan teman-teman sendiri yang menilai apakah efektif, apakah cocok atau tidak mengenai pupuk yang kemarin saya gunakan teman-teman. Kalau menurut saya hasilnya ini walaupun perlahan tapi pasti teman-teman. Jadi tanaman cabai itu tidak perlu cepat rimbun, cepat subur, namun pelan-pelan tapi pasti setiap hari menunjukkan hasil yang artinya ke arah yang lebih baik ya teman-teman. Nah, jadi itu tadi sekilas informasi mengenai hasil dari pemupukan yang kemarin ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri, bisa dinilai sendiri. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai kesehatan tanaman cabai lagi teman-teman, terutama cabai yang masih kecil. Sebuah perawatan, sebuah perlakuan untuk semakin menyehatkan tanaman cabai. Apa itu? Makanya terus tonton sampai selesai biar tidak salah paham. Oke teman-teman. Nah, kebetulan hari ini saya akan melakukan pengocoran teman-teman. Kocor ya nggak apa-apa teman-teman, tapi kali ini saya ngocornya dengan Nordok. Apa itu Nordok? Bahan aktifnya tembaga oksida teman-teman. Sudah pernah saya jelaskan sebelumnya bahwasanya kalau tembaga itu bisa berfungsi sebagai fungisida atau bakterisida teman-teman. Jadi si jamur dia bunuh, si bakteri juga dia bunuh teman-teman. Itu keistimewaan si tembaga itu tadi. Saya ini menggunakan mereknya kebetulan Nordok ya teman-teman. Kalau merek itu tidak berpengaruh, yang penting bahan aktif. Jadi tujuannya apa sih saya melakukan pengocoran dengan tembaga ini? Sesuai omongan saya tadi bahwasanya saya ingin menyehatkan tanaman cabai kecil saya ini teman-teman. Kenapa kok harus pakai Nordok? Iya, karena itu tadi bahan aktifnya bisa fungisida, bisa bakterisida. Dan kemudian cara kerja si tembaga ini dia sistemik full teman-teman. Artinya jika kita melakukan aplikasi secara semprot, maka akan diserap melalui daun, kemudian ditranslokasikan ke semua jaringan tanaman. Begitu juga jika kita mengaplikasikannya melalui akar atau dikocor, maka tembaga ini akan diserap oleh akar, kemudian ditranslokasikan atau didistribusikan ke semua jaringan tanaman itu teman-teman. Nah, itu keistimewaan si tembaga ini. Lah, kalau gitu kok ngapain payah-payah dikocor? Disemprot kan juga sama aja gitu ya, pasti pertanyaannya teman-teman. Lah, ini beda. Kalau kita melakukannya dengan penyemprotan, tanamannya aja yang terlindungi. Beda dengan kalau kita melakukannya secara kocor teman-teman. Tanahnya akan juga terbasahi oleh si tembaga. Makanya bakteri atau jamur yang belum masuk atau belum nempel di dekat-dekat sekitaran akar tanaman itu bisa juga teratasi.
Artinya sebenarnya tujuan kita melakukan pengocoran tembaga ini untuk membuat benteng di luar tanaman, atau bisa dibilang merefresh tanah, mensterilkan tanah gitu ya teman-teman. Tapi setelah ini saya punya PR lagi nih teman-teman. Apa PR-nya? Karena kita sudah melakukan pengocoran menggunakan tembaga, artinya kita melakukan perlakuan kimiawi pada tanah. Nah, itu bisa saja terjadinya pengurangan bakteri-bakteri atau jamur-jamur yang baik di dalam tanah, teman-teman. Karena tidak semua bakteri baik di dalam tanah itu kuat menahan paparan bahan kimia dari tembaga ini tadi, teman-teman. Nah, jadi PR-nya setelah 7 hari saya melakukan pengocoran ini, saya harus melakukan pengocoran kembali. Nah, pengocoran berikutnya itu harus menggunakan bahan-bahan mikroba, bahan-bahan organik yang mengandung bakteri-bakteri baik untuk menggantikan bakteri atau jamur yang hilang atau yang bisa dikatakan yang lemah akibat paparan tembaga itu tadi, teman-teman. Agar tanahnya selalu dalam keadaan sehat, subur, dan gembur ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan sampai sini teman-teman semua bisa memahami ya. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin membuat tanaman, terutama tanaman cabai kita sehat, alangkah baiknya kita lakukan sejak dini, sejak masih kecil seperti ini teman-teman. Salah satunya dengan cara kita melakukan pengocoran dengan tembaga seperti yang saya lakukan ini. Nah, ini tujuannya supaya media tanam atau tanah yang ada di bawahnya untuk tanaman cabai itu hidup, terhindar dari bakteri atau jamur penyebab layu. Itu sebenarnya tujuan utamanya teman-teman. Jadi yang saya harapkan dengan perlakuan ini, mudah-mudahan tanaman cabai saya bisa terhindar dari serangan layu atau serangan busuk ranting nantinya. Jadi tidak serta-merta kita itu menanam cabai harus cepat rimbun, harus cepat subur, biar wah, biar dilihat orang, woi si A si B ini pinter nanam cabai cepat subur. Bukan begitu teman-teman. Seperti yang saya katakan di awal video tadi, bahwasanya kita melakukan penanaman itu tidak perlu mengejar kecepatan atau cepat subur, tapi yang harus kita perhatikan adalah kesehatan tanaman kita juga teman-teman. Pelan-pelan tumbuhnya, tapi pasti selalu dalam keadaan sehat. Karena tanaman cabai ini adalah tanaman jangka panjang teman-teman. Kalau kita melakukan perawatannya dengan main-main, artinya tidak kita pelajari apa yang menjadi kendala atau bisa menjadi masalah di lapangan, itu akan menjadi sia-sia nantinya teman-teman. Jadi terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Saya doakan mudah-mudahan tanaman cabai teman-teman semua bisa sehat. Oke teman-teman, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau misalkan teman-teman ada yang bisa menambahkan atau ada kritik, saran maupun yang lainnya, bisa ditulis di kolom komentar teman-teman. Oke, jangan lupa nantikan video saya selanjutnya. Dan saatnya saya bilang see you next time. Bye bye.